Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan akan menyampaikan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kultum atau khutbah, yang keempat istimbat atau intisari, yang kelima penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan melafadzkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Zaki Aziz Prasetyo. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Alhamdulillah bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu kultum. Kultum yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fadlullah Yasir. Padanya waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pembina kita di pondok ini, yakni Ustadz Fazal, dan serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang dengan judul orang-orang yang pantas untuk dicemburui. Hukum asal dari sifat iri terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan. Karena sifat ini mengandung sangkaan buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi Rasulullah mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sifat iri yang terpuji kecuali pada dua orang. Satu, yakni seseorang yang dipahamkan oleh Allah tentang Al-Quran, kemudian dia membacanya di waktu malam dan siang, lalu salah seorang tangganya mendengarkan bacaannya dan mengatakan, duhai, kiranya aku diberi pemahaman seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga aku bisa mengamalkan seperti yang diamalkannya. Kedua, yakni seseorang yang dilimpahkan oleh Allah baginya berupa harta yang berlimpah, kemudian dia membelanjakannya di jalan yang benar, lalu ada orang lain yang mengatakan, duhai, kiranya aku diberi kelebihan seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga aku bisa mengamalkan seperti apa yang diamalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dua golongan manusia yang pantas untuk dicemburui. Perlu diketahui bahwa maksud cemburu dalam hadis di atas adalah iri yang benar dan sama sekali tidak tercela. Dalam istilahnya dinamakan dengan al-ghibtah, yang artinya menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu. Itulah kelebihan sejati yang pantas untuk dicemburui. Adapun kelebihan harta, tahta, wanita semata, maka ini sangatlah tidak pantas untuk dicemburui. Karena hal itu hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah yang merusak dan menyesatkan mereka, dan fitnah pada umatku adalah harta. Oleh karena itu tidaklah pantas bagi kita untuk iri dengan kelebihan harta yang dimiliki seseorang tanpa melihat bagaimana harta itu dibelanjakan. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih li dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kultum selanjutnya yang akan disampaikan oleh Syarif Abdullah Faik. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyada rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, hadirin sekalian, saya ingin membahas sedikit. Ada 10 hari, yang mana 10 hari ini Allah mengobrolkan, menciptakan untuk semua hambanya. Ini adalah latihan yang bisa merubah seorang secara singkat jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dosanya bisa gugur saat itu, amalannya naik berlipat, bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, juga bisa menghapuskan kekurangan-kekurangan yang terjadi di tahun yang lalu. Kapan itu terjadi? Yakni ayaman asyar, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Baik. Qala, seseorang sahabat Nabi pernah bertanya, walau jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, ya Rasulullah, bahkan jihad fi sabilillah tidak bisa mampu menandingi keutamaan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qala, Nabi berkata, wala jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah tidak mampu mengungguli keistimewaan amalan 10 hari di bulan Dzulhijjah, kecuali satu, illa rajulun kharaja min malihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Seseorang yang berjihad karena Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, sampai wafat dia tidak kembali. Baik, yang ingin saya bahas adalah ada 10 hari saja yang setahun datangnya cuma satu kali. Jadi rugi kalau kita tidak memanfaatkannya. Bagaimana kalau kita nanti di hadapan Allah kemudian ditanya, saya telah memberikan kepada kamu waktu yang tidak saya berikan pada yang lainnya, lantas kenapa kamu tidak menggunakannya? Padahal di situ saya berkesempatan untuk mencintai engkau, lantas kenapa engkau tidak mengambilnya? Dan di situ saya bisa mengampuni kamu, kenapa engkau tidak memanfaatkannya? Inilah 10 pertama di bulan Dzulhijjah, siang dan malamnya, utamaannya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui kapan 10 Dzulhijjah ini terjadi. Lantas apa saja amalan yang kita harus optimalkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Baik, saya jawab langsung dari hadis. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahbiru, maka perbanyak, 1, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu amalan untuk menguatkan hati kita. Perbanyak di pagi hari, sore hari, dan malam harinya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, selain itu, yang seperti yang kita ketahui, kalau di 10 pertama bulan Dzulhijjah
ada satu tanggal, ada satu momen yang mana Allah yang mana baik langsung saja. Momen itu adalah tanggal 9 di bulan Arafah, yang mana ada puasa di situ yang ganjarannya atau pahalanya sama dengan kita berpuasa 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lalu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu intisari. Intisari dari kultum yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Faid. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengistimbatkan saudara Muhammad Fazwa Yasir. Ada beberapa poin, yakni kan katanya Yasir itu ada beberapa hal yang tak pantas dicemburui. Di antaranya ialah iri dalam duniawi, tapi kalau kita iri dalam kebaikan, insya Allah nggak apa-apa. Ya seperti ada si fulan sholat sunnah, masya Allah, terus kita hatinya itu tergejolak, cah engkau ini aku ya melok sholat sunnah biar dapat pahala juga yang banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, intisari dari kultum yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Bernabeo Muhammad Mukhlasin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan kultum yang disampaikan oleh Mas Yasir, yaitu orang yang pantas dicemburi dan kita tidak boleh iri dengan orang lain. Tapi kalau iri dengan hal-hal yang baik gak apa-apa. Gak bolehnya yang hal-hal seperti yang terkait dengan hal-hal duniawi. Sudah, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, intisari dari kultum yang kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Sobah Asyidki. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengisbatkan saudara Syarif Abdul Wafaid, yaitu tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu
dengan melakukan kebaikan pahalanya melebihi jihad fisabilillah. Dan banyak keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah seperti puasa Arafah, yaitu keutamaannya dihapus dosanya tahun depan dan tahun yang lalu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'du. Awalan hayya nashkurullaha 'azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami' fi hadzal masjid bismin sahih insyaallah. Wa thaniyan صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرجنا من زمان الجاهلية إلى زمان الإسلامية يعني الدين الإسلام. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Fazal Azkia dan teman-temanku yang berbahagia. Berdiri saya di sini sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan-susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kultum atau khutbah, dan acara yang keempat penutup sekaligus acara yang terakhir. Melangkah ke acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita bersama-sama buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Melangkah ke acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Berhubung yang bersangkutan ada halangan sehingga saya di sini akan membaca di. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على
حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Melangkah ke acara yang ketiga, yakni kultum. Kultum yang pertama akan disampaikan oleh saudara Fatur Rahman Al-Ghazi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam fahuwa ar-rahmanu 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Fazal MC, tak lupa saudara-saudaraku yang insya Allah dirindukan oleh surga-surganya Allah. First, let's thanks to God Allah in our praise to Him, the Lord of the Lord, the Creator of everything in the universe, who has given us the mercy and blessing until we can attend this meeting in this place. Saniyan, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad haman nasa minaz zamani jahiliyah ila zamani mahiriyah. Baiklah saudara-saudaraku, berdiri saya di sini ingin menyampaikan kultum yang insya Allah saya beri judul Kebenaran Islam dan Kitab Suci Al-Quran. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia telah memberi senjata yang agung, yaitu kekuatan akal dan pikiran. Faktor yang terbesar yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Manusia mempunyai jiwa dan pikiran di samping badannya, sehingga ia dapat berpikir dan menilai semua peristiwa dengan pikirannya. Ia bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada banyak pemikir terkenal yang menghormati Al-Quran. Mari kita mengutip sebagian dari kata-kata mereka. Profesor Edward Monde pernah berkata, Quran adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang keesaan Allah yang paling jelas. Bahasanya begitu indah dan mulia, menyenangkan dan suci. Tidak ada kitab-kitab agama lain yang bisa menandingnya. Dr. Maurice yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Perancis pernah berkata, Quran adalah kitab religius yang paling indah, yang terbaik yang diberikan kepada umat manusia. Gaston Kerr pernah berkata, Quran adalah sumber Islam berisi semua prinsip tentang peradaban modern. Fakta yang jelas seperti itu
dan saat ini. Kita harus percaya bahwa peradaban kita terbentuk atas prinsip pokok, atas dasar-dasar Al-Quran. Intisari Islam adalah suatu agama yang bersih dari suatu takhayul, menolak yang salah dan memerintahkan kebersihan jasmani dan rohani. Dengan demikian, intisari agama Islam adalah percaya kepada keesaan Allah dan Muhammad adalah utusannya. Di dalam Islam, seorang nabi adalah manusia, bukan malaikat, tetapi ia sempurna dan selalu terjaga dari kesalahan. Hadir rahimahullah, pada dasarnya kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, telah tertulis dalam kitab-kitab suci terdahulu. Seperti halnya di dalam Alkitab bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi yang akan menggantikannya. Percaya akan Nabi Allah berarti percaya kepada semua larangan dan perintah yang telah dibuat di dalam Al-Quran. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SAW, yang selalu relevan hingga akhir zaman. Tidak ada kitab religius lain yang seperti Al-Quran. Goethe, salah satu tokoh kesusastraan terkenal dunia, berkata tentang Al-Quran, Al-Quran berisi banyak perubahan yang seakan membosankan kita, tetapi kelak kitab suci orang Islam adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Bagaimana Islam sampai bermusuhan dengan ilmu pengetahuan? Islam adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Banyak tema Al-Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi orang yang berilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman, hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Nabi Muhammad telah memerintahkan kepada kita agar kita mencari ilmu, agar kita menuntut ilmu. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ada pula yang mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.